Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang NAT atau Network Address Translation. Teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke yang pertama, yaitu pengertian dari NAT atau Network Address Translation adalah teknologi pada jaringan yang berfungsi untuk mengubah atau menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik, sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung ke internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Jadi, konsep dasar dari NAT adalah pada sebuah jaringan lokal atau LAN, perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone biasanya menggunakan IP privat yang tidak dapat langsung digunakan untuk mengakses internet. NAT bekerja pada router dengan cara mengganti IP privat menjadi IP publik ketika data dikirim keluar jaringan dan mengembalikannya saat data masuk kembali. Nah, teman-teman kita lanjut, ada fungsi dari NAT. Yang pertama, yaitu menghemat menggunakan IP publik karena banyak perangkat dapat menggunakan satu IP publik. Yang kedua ada menghubungkan jaringan lokal ke internet. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan jaringan karena IP privat tidak terlihat langsung dari internet. Dan yang terakhir yaitu mempermudah pengelolaan alamat IP dalam jaringan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke jenis NAT. Yang pertama ada Polkadot NAT, yaitu NAT yang membuat satu mapping tetap antara IP privat dan IP publik. Cara kerjanya yaitu setelah mapping dibuat, semua perangkat internet dapat mengirim data ke perangkat lokal. Kedua ada Restricted Connect, yaitu NAT yang mengizinkan. Yang kedua ada Restricted. Yang kedua ada Restricted Connect, yaitu NAT yang hanya mengizinkan akses dari IP yang pernah dihubungi. Cara kerjanya yaitu menggunakan router. Cara kerjanya itu router hanya menerima data balik dari alamat IP yang sudah tercatat. Kita lanjut ke yang ketiga, Port Restricted Connect, yaitu NAT yang membatasi akses berdasarkan IP dan port. Cara kerja yaitu router hanya menerima data dari IP dan port yang sebelumnya pernah digunakan. Yang keempat ada Symmetric NAT, yaitu NAT yang menggunakan mapping berbeda untuk setiap koneksi. Nah, cara kerjanya yaitu setiap tujuan internet mendapatkan IP publik dan port yang berbeda. Kita lanjut ke cara kerja NAT. Yang pertama ada perangkat dalam jaringan mengirim data menggunakan IP privat. Yang kedua router yang memiliki NAT menerima paket data tersebut. Yang ketiga NAT mengganti IP privat mengirim dengan IP publik milik router. Yang keempat dikirim ke internet menggunakan IP publik. Yang kelima, saat ada balasan dari internet, NAT menerjemahkan kembali ke IP publik ke IP privat perangkat tujuan. Nah, yang terakhir, data diteruskan ke perangkat yang sesuai di jaringan lokal. Kita lanjut ke tipe NAT. Yang pertama ada NAT tipe dinamis, yaitu metode Network Address Translation yang secara otomatis menerjemahkan IP privat menjadi IP publik menggunakan sekumpulan atau full. Alamat IP publik, saat perangkat di jaringan ingin mengakses internet, router akan memilih salah satu IP publik yang masih tersedia dari pool tersebut. Yang kedua ada NAT tipe statik, adalah metode Network Address Translation yang memetakan satu alamat IP privat ke satu alamat IP publik secara tetap, yaitu 1:1. Artinya, setiap perangkat di jaringan lokal selalu menggunakan IP publik yang sama saat berkomunikasi dengan jaringan luar atau internet. Tipe NAT yang terakhir ada NAT Overload. NAT Overloading atau lebih dikenal sebagai PAT atau PAT, yaitu Port Address Translation, adalah metode NAT yang memungkinkan banyak perangkat dengan IP privat berbagi satu alamat IP publik. Router membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port, sehingga beberapa perangkat dapat mengakses internet secara bersamaan meskipun hanya menggunakan satu IP publik. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja mengenai pengertian dari NAT. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan konfigurasi NAT di Cisco Packet Tracer. Teman-teman, di sini saya akan langsung mengimplementasikan konfigurasi NAT di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat topologi jaringan yang teman-teman menggunakan satu server, 3 router, 1 switch, dan 2 VC. Nah, oke teman-teman, di sini yang pertama-tama kita akan memberikan IP pada server teman-teman.
Sini juga saya sudah tulis IP-IP yang akan kita gunakan. Sini saya sudah masukin IP-nya teman-teman. Setelah diberi IP, kita masuk ke teman-teman. Di sini kita ganti namanya juga. Ganti nama rutenya menjadi ini teman-teman. Ini Google, ini ESV, dan yang ini client. Teman-teman, sini yang pertama-tama kita akan masuk ke router Google ya teman-teman. Kita akan masuk, kita ketik ya teman-teman. Jadi kita masuk ke enable, konfigurasi terminal. Teman-teman, kita akan masuk ke interface GG0 ya teman-teman. Untuk konfigurasi yang pertama, kita akan masukkan konfigurasi masing-masing IP teman-teman ya. Kita aktifin itu dengan notion. Setelah itu kita masukin IP address 2.16.23.1 teman-teman. Setelah itu kita masukin 255.255.255 ya teman-teman. Setelah itu kita masukin IP address. Setelah itu kita masuk ke interface G0 bersatu ya teman-teman, yang ini. Setelah itu kita masukin, kita aktifin dulu dengan notion. Itu kita masukin IP address 10.10.10.1 ya teman-teman. Itu kita masukin 255.255.255.252 ya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan prefix atau slice 30. Itu kita lanjut ke router ESV ya teman-teman. Kita masuk ke enable, konfigurasi terminal, interface. Kita masuk ke ini teman-teman, interface G0/0. Kita aktifin juga dengan notion. Setelah itu kita masukin IP address teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Kita masukin subnet masnya juga 255.255.252 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface G0/1 ya teman-teman. Kita aktifin juga dengan notion. Kita masukin IP address 11.11.11.1/255.255.252 ya teman-teman. Terus juga kita semua menggunakan prefix atau slice 30. Nah teman-teman, sini kita lanjut ke router client ya teman-teman. Enable, masuk ke interface. Kita lihat teman-teman, interface G0/0 ya teman-teman. G0/0. IP address 11.11.11.2. Kita aktifin dulu dengan notion ya teman-teman. Kita masukin IP address 11.11.11.2 255.255.252 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface G0/1. Kita aktifkan dengan notion. Setelah itu kita masuk ke interface G0 1.10 atau VLAN 10 ya teman-teman. Kita masukin encapsulation do VLAN 10. Setelah itu kita masukin IP address teman-teman. Itu saya menggunakan
Oke teman-teman, di sini untuk VLAN 10 dan ini untuk VLAN 20. Kita masukin yang ini ya teman-teman. 192.168.10 10.1. Setelah itu kita masukin 255.255.255.0. Setelah itu kita masuk ke interface ke 0/1.20 ya teman-teman, atau VLAN 20. Maaf teman-teman, interface ke 0/1 titik ya teman, 20 atau VLAN 20. Setelah itu kita masukin IP addressnya juga, yaitu 192.168.20.1 ya teman-teman. Kita masukin subnet masnya juga 255.255.255.252. Salah, harusnya 192.168.20.1 255.255.255.0 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita perlu masukin encapsulation 20 ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita masukin IP address 192.168.20.1. Setelah itu kita masukin 255.255.255.0 ya teman-teman. Teman-teman akan masuk ke switch ya teman-teman. Kita akan masuk ke konfigurasi switch. Enable konfigurasi terminal. Terus kita masuk ke VLAN 10, VLAN 20. Teman-teman kita akan masuk ke interface ini teman-teman, yang mengarah ke PC. Nah, sini yang ini FA 0/2 ya teman-teman, interface FA 0/2. Setelah itu kita masukin switch mode access, switch access VLAN 10 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface FA 0/3 ya teman-teman, atau yang ini. Kita masukin switch mode access, kita masuk ke switch access VLAN 20 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface FA01 atau yang ini teman-teman. Kita masuk ke switch mode teman-teman. Di sini kita sudah berhasil. Sebelum kita ke konfigurasi IPNet, kita harus masukkan konfigurasi dynamic 2 ya teman-teman, atau BGP. Di sini kita akan konfigurasi di PC, masuk ke enable lagi. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke router BGP ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi BGP. Di sini saya misalnya pakai autonomous system 88 ya teman-teman. Sini saya akan menggunakan autonomous system number 88 ya teman-teman, supaya gampang. Setelah itu kita klik enter, kita masuk ke network. Terus kita masukin IP networknya ya teman-teman, yaitu 10.10. IP network itu IP tetangga ya teman-teman, atau IP yang ini ya teman-teman. Masukin 10.10.10.2. Setelah itu kita masukin remote AS juga ya teman-teman. Kita masukin autonomous system tanggal kita. Maaf teman-teman, harusnya ini networknya itu
kita masuk di sini autonomous systemnya kita akan gunakan 99 teman-teman. Untuk di autonomous system router tetangga kita teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita masuk ke network yaitu 10.10.10.0 ya teman-teman. Setelah itu kita masukin 255. Kita jangan lupa menambahkan masnya juga teman-teman. 255.255.255.252 karena di sini kita menggunakan /30 ya teman-teman. Setelah itu kita masukin network 172.16.23.0 ya teman-teman. Kita kasih masnya juga 255.255.255.0 ya teman-teman. Setelah itu kita akan lanjut ke router yang kedua atau router ISP teman-teman. Enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke router BGP. Kita langsung masukin autonomous system numbernya teman-teman yaitu 99. Setelah itu kita masuk ke neighbor yaitu di router atau ini ya teman-teman, router Google. Masukkan 10.10.10.1 teman-teman. Setelah itu kita masuk ke remote access. Kita masukin autonomous system router tetangga kita ya teman-teman, yaitu 88. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita masukin networknya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil teman-teman. Kita masukin network itu 10.10.10.0 ya teman-teman. Jangan lupa kita masukin masnya itu 255.255.252. Teman-teman, 255.252. Klik enter. Itu kita masukin network lagi teman-teman, itu 11.11.11.0. Kita masukin masnya juga 255.255.255.252. Dan setelah mengkonfigurasi BGP, sini kita akan langsung mengkonfigurasi IP route ya teman-teman di router client supaya router client ini bisa berkomunikasi dengan router yang lainnya ya teman-teman. Kita masukin IP route-nya itu IP route-nya itu 0.0.0.0 ya teman-teman, 0.0.0. Setelah itu kita memasukkan IP ini teman-teman, atau masukin alamat tujuannya teman-teman, yaitu IP yang ini ya teman-teman, 11.11.11.1. Kita klik enter. Setelah itu kita lakukan doving 172.16. Setelah sukses 100% seperti ini, kita akan masuk ke akses list ya teman-teman. Akses list. Nah, di sini kita bisa menggunakan IP standar akses dari 1 sampai 99 dan IP extended access dari 100 sampai 199. Di sini saya akan menggunakan akses list 1 teman-teman yang biasanya digunakan. Setelah itu kita akan menggunakan ini teman-teman, permit atau specify packet to forward. Nah, setelah itu kita akan masukkan IP VLAN 10 ya teman-teman, 192.168.10.1. Nah, setelah itu kita akan masukkan wildcard bits. Wildcardnya yaitu 0.0.0.255. Karena di sini kan prefix atau size 24 ya teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita masuk ke IVNet. Di sini kita akan masukkan IVNet inside ya teman-teman. Inside. Kita masuk ke search. Kita akan masuk ke list
Sini kita harus memilih access this number for local address dari 1 sampai 199. Sini saya menggunakan 1 aja teman-teman. Setelah itu kita masukkan interface G00 ya teman-teman. Setelah itu kita masukin overload. Klik enter, kita masukin interface G0/0. Setelah itu kita masukin IP NAT outside ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke interface G0/1.10 ya teman-teman, pilihan 10. Kita masukin IP NAT inside. Kita akan coba untuk konfigurasi dulu ya teman-teman. Dari VC. Sini kita akan coba mengkonfigurasikan ping 172.16.23.1 ya teman-teman. Hasilnya pasti akan reply ya teman-teman, atau akan reply ya teman-teman, atau sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan coba untuk sini kita coba mengirim pesan juga, hasilnya akan successful ya teman-teman, artinya itu sudah berhasil. Nah, di sini kita akan lanjut untuk menambahkan server ya teman-teman. Sini saya akan menambahkan 1 server. Setelah itu kita sambungkan. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP NAT static ya teman-teman, karena tadi sudah mengkonfigurasi IP NAT dynamic. Sini kita akan mengkonfigurasi IP NAT static. Sini kita akan masuk ke router. Setelah itu kita akan aktif ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke interface G0/2 ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Klik enter, kita ketikkan dengan mashup. Setelah itu kita masukin IP address 192.168. Nah, sini saya akan menggunakan IP pada server 2 itu IP address 192.168.1 teman-teman. Setelah itu kita masukin 255.255.255.0. Setelah itu kita akan masuk ke IP NAT inside search hasilnya IP NAT inside search static ya teman-teman. Kita masukin IP-nya teman-teman, itu 192.168.30.2 ya teman-teman. Di jalurnya itu 11, atau IP publiknya itu 11.11.11.3 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk interface G0/0 dan interface G0/2 ya teman-teman. Now share IP NAT inside, masukin IP NAT inside. Nah, teman-teman, di sini kita akan aktifin dengan nashat karena kita lupa nashat. Setelah itu kita masukin IP address yaitu 192.30.30.1. Setelah itu kita masukin subnet message 25.0. Setelah itu kita
exit juga, terus kita masukin IP NAT inside source static, yaitu 192.1 titik 30 titik itu titik 2. Setelah itu kita masukin 255 titik 255 titik 255 titik. Setelah itu kita masukin 11 titik 11 titik 11 titik 3 untuk IP publiknya teman-teman. Lalu kita masuk ke interface P02, kita aktifin IP NAT inside. Nah, oke teman-teman, sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP NAT static. Di sini kita akan beri IP dulu ya teman-teman. Di sini saya akan beri IP dulu ya teman-teman. Di sini saya lupa untuk beri IP, yaitu 192.168.30.2. Itu sampai 192.168.30.1. Oke teman-teman, sini setelah kita selesai konfigurasi NAT, sini kita akan langsung coba untuk masuk ke server ini dulu ya teman-teman. Kita masuk ke service, setelah itu kita masuk ke ini ya teman-teman, klik. Nah, setelah itu kita ubah ini menjadi misalnya welcome to PKJ. Nah, kita klik save, yes. Setelah mengubah nama yang tadi, kita masuk ke web browser. Setelah itu kita klik 192.168.30.2 ya teman-teman. Setelah itu kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Sini ada welcome PKJ. Kalau sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil ya teman-teman. Teman-teman, mungkin segitu aja penjelasan mengenai materi tentang NAT dan cara mengimplementasikan konfigurasi NAT di Cisco Pocket Tracer. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye!